为什么这么没用？Percayakah Anda, Hangzhou, yang dulunya merupakan destinasi impian, kini menjadi kota hantu. Kota ini, yang dulunya dipuja sebagai surga kelas pekerja, telah kosong. Hangzhou, kebanggaan Zhejiang, yang dulunya merupakan provinsi paling menguntungkan di China, adalah tempat yang tidak pernah ingin ditinggalkan orang. Sebagai ibu kota kuno 6 dinasti, markas besar Mayun dan Alibaba, dan kota yang dipenuhi selebritas internet, dulunya kota ini meluap dengan kehidupan. Sekarang sunyi senyap. Jalan Laksi yang dulunya ramai kini dipenuhi toko-toko tutup, setengahnya gulung tikar. Tepat di samping saya berdiri gedung selebritas internet legendaris, Regent International. Pada puncaknya, 20.000 orang tinggal di sini. Sekarang, hanya sekitar 8.000. Dulunya penuh dengan para selebriti streaming, tempat ini dianggap sebagai tanah suci bagi para perantau Hangzhou. Output ekonomi gedung ini konon menyaingi seluruh kabupaten, tetapi runtuh akibat skandal publik. Konon, 1 dari 10 penduduk Hangzhou pernah tinggal di sini. Apakah Anda salah satunya? Hangzhou, dengan sejarah 2.200 tahun, adalah salah satu dari 7 ibu kota kuno China. Marco Polo pernah menyebutnya kota terindah dan termewah di dunia. Pepatah kuno mengatakan, di surga ada surga, di bumi ada Suzhou dan Hangzhou. Begitulah dalamnya cinta terhadap kota ini. Namun kini, dengan ekonomi China yang jatuh bebas, pengangguran yang meroket, dan tak terhitung banyaknya toko fisik yang kolaps, Hangzhou menderita. Dalam episode hari ini, kita menyelami kenyataan brutalnya. Keluarga, lihatlah pusat perbelanjaan yang dulunya ramai ini, kini benar-benar tutup. Lantai 2 dan 3 adalah zona hantu. Lantai pertama, area bermain anak-anak. Setiap unit memiliki papan, dikontrakkan, dijual, dialihkan. Tetapi tanpa lalu lintas pejalan kaki, apa yang bisa dialihkan? Beberapa yang masih buka seperti hidup di ujung tanduk. Sungguh sulit di luar sana. Faktanya, 60% pemilik bisnis di Hangzhou bahkan tidak dapat membayar pekerja mereka. Percaya atau tidak, saya baru saja nongkrong dengan beberapa kolega. Kami semua akhirnya melampiaskan keluhan. Kebangkrutan, PHK, utang. Ini bukan hanya bisnis kecil lagi. Bahkan perusahaan besar pun melakukan pemangkasan staf. Perusahaan yang lebih kecil berjuang untuk hidup. Tidak yakin apakah mereka akan bertahan hingga akhir tahun. Ambil contoh Zasha, tempat saya bekerja. Gedung-gedung perkantoran praktis kosong. Situasinya suram di setiap industri. Para bos berjuang hanya untuk tetap bertahan. Dan jika mereka saja hancur, bagaimana dengan kita, para pekerja? Hangzhou tenggelam dalam tekanan. Saya baru saja pulang kerja dan keluar untuk membeli sesuatu, hanya untuk melihat deretan kurir pengiriman tergeletak di lorong, menunggu pesanan. Di antara mereka ada seorang gadis. Dia tampak kelelahan. Jelas dia sudah melakukan ini sejak lama. Kurir pengiriman bukanlah lelucon. Tekanan di sini sangat besar. Dan pasar malam Hangzhou yang terkenal itu, kini penipuan total. Tenda bahkan tidak diperbolehkan. Makanannya mungkin enak, tetapi keramaiannya hilang. Tidak ada lalu lintas pejalan kaki, tidak ada uang. Penduduk lokal tidak berbelanja. Orang luar tidak datang. Pasar malam ini, hindarilah. Mereka tidak akan bertahan. Hangzhou kolaps dalam semalam. Pabrik-pabrik hilang. Kota ini dibanjiri pekerja pengangguran yang menyeret koper, putus asa mencari pekerjaan apapun. Dan mereka tidak pilih-pilih. Mereka akan bekerja untuk makanan gratis, asrama, transportasi ber-AC, dan 5.000 hingga 6.000 yuan per bulan. Namun, tetap tidak ada yang berminat. Perusahaan yang dulunya mempekerjakan 100 orang, kini hanya mempekerjakan 10. Pabrik-pabrik di Hangzhou lebih memilih wanita. Jika Anda seorang pria lajang tanpa istri atau pasangan, kemungkinan besar Anda bahkan tidak akan bisa masuk. Berhentilah memuji Hangzhou secara membabi buta. Teruslah memujinya, dan semakin banyak orang akan terjebak di sini tanpa jalan keluar. Saya sudah berada di Hangzhou selama 2 bulan, masih menganggur. Lelucon online mengatakan cara paling tragis untuk mati di tahun 2025 adalah datang ke Hangzhou mencari pekerjaan. Ya, lingkungannya indah, transportasinya lancar, tetapi biaya hidupnya brutal. Menyewa kamar single dengan mudah 1.000 hingga 1.500 yuan.
turun ke bawah untuk makan mie. Seporsi biasa, 30-40 yuan kalau sudah terkenal. Mencari pekerjaan di sini terasa seperti Anda memasuki dunia baru yang aneh. Pernahkah Anda mengalami ini? Anda sedang mengobrol dengan manajer perekrutan. Suasananya bagus. Mereka bilang Anda sangat cocok. Kapan Anda bisa datang untuk wawancara? Anda menjawab, tentu, tidak masalah. Lalu Anda bertanya dengan sangat sopan, bolehkah saya tahu gaji dan tunjangan? Boom, sunyi. Mereka meninggalkan Anda begitu saja. Anda akan dipanggil lagi nanti. Tetap tidak ada balasan. Dan ini bukan hanya 1 atau 2 orang yang melakukan ini. Ini 8 dari 10 orang. Lebih dari 10 juta orang di Hangzhou tiba-tiba berhenti makan di luar. Ya, Anda tidak salah baca. Pemilik restoran mengatakan tidak ada pelanggan. Penjual sayur mengatakan orang hanya memesan online. Kurir pengiriman mengatakan pesanan turun tajam. Beberapa orang mengatakan penduduk kota kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi bahkan mereka yang kembali dari Beijing ke Guangzhou mengatakan pusat perbelanjaan di kampung halaman mereka tampak seperti kota hantu. Yang lebih mengejutkan, ini terjadi di seluruh negeri. Kemana perginya semua konsumen? Para pengantar makanan menyalahkan pabrik makanan siap saji. Pabrik menyalahkan pembelian kelompok komunitas. Para pemimpin kelompok menyalahkan penjualan makanan kedaluarsa. Semua orang saling menyalahkan. Dan bahkan para ekonom top pun bingung. Tahun ini, sejumlah besar orang benar-benar meninggalkan Hangzhou. Mulai 100.000 hingga 200.000 orang hilang. Desa-desa perkotaan yang dulunya ramai kini setengah kosong. Rumah-rumah yang dulunya disewakan seharga 1.200 hingga 3.000 yuan kini hanya beberapa ratus. Namun tetap tidak ada yang berminat. Kemana perginya orang-orang? Akankah keadaan membaik tahun depan? Beberapa netizen mengklaim 80% toko fisik di Hangzhou telah bangkrut. Apa artinya itu? Matematika sederhana. Dari 100 toko tahun lalu, hanya 20 yang tersisa. Dan bahkan 20 itu pun sulit bertahan. Bisnis mati. Pemilik hanya bertahan hidup. Dengan gelembung properti China yang pecah, pasar properti Hangzhou runtuh. Harga-harga anjlok. Rumah-rumah tidak terjual. Lihatlah komunitas ini. Taruhan 99% penduduk Hangzhou bahkan tidak mengetahuinya. Dulunya dijual seharga 8 juta yuan, kini hanya lebih dari 200.000 yuan. Dan ini bukan tempat kumuh. Rumah-rumah indah, taman pribadi, kebun sayur seluas 40 meter persegi, sempurna untuk paman dan bibi pensiunan menghabiskan hari-hari mereka. Percayakah Anda? Di belakang saya adalah komunitas tepat di sebelah kereta bawah tanah di distrik Sihu. Pada tahun 2020 atau 2021, orang-orang berjuang mati-matian dan menghabiskan jutaan untuk rumah-rumah ini. Sekarang, rumah yang sama, direnovasi total, siap huni. 260.000 yuan semuanya. Tinggal bawa koper dan masuk. Rumah-rumah di Hangzhou sama sekali tidak laku sekarang. Saat ini, jumlah rumah baru dan bekas yang tidak terjual di Hangzhou telah melampaui 360.000 unit. Sadarkah Anda betapa gilanya itu? Bahkan jika Anda mengunjungi 10 rumah setiap hari, Anda tetap tidak akan selesai menjelajahinya dalam 100 tahun. Tentu, beberapa proyek baru masih menggembar-gemborkan lotre. Tetapi kenyataannya, diskon besar-besaran di mana-mana. Rumah-rumah baru dipangkas 20% hingga 90% dan beberapa bahkan memotong 30 hingga 40% lagi di atas itu. Properti bekas lebih buruk. Pemilik membanting harga untuk menarik pembeli manapun. Masih berpikir lingkungan Anda tidak turun? Bangunlah. Mungkin harga yang tertera tidak banyak berubah. Mungkin masih terlihat tinggi di Shell, tetapi harga transaksi sebenarnya sudah kolaps. Pasar di Shenzhen dan Hangzhou menyusut pada bulan April dan sekarang jatuh bebas. Di Shenzhen, agen properti sudah menyerah menjual rumah. Mereka hanya membantu pemilik tanah menjual kandang. Sungguh, separah itu. Mereka berhenti mencoba menipu pembeli. Ini hanya pengendalian kerusakan. Sekarang kebenarannya jelas. Perang dagang dan perang tarif telah menghancurkan ekonomi real kita. Pasar perumahan tidak punya harapan. Jika harga terus turun, tak terhitung keluarga di Hangzhou akan kolaps. Setidaknya 1 dari 4 sudah secara teknis bangkrut. Utang mereka jauh melebihi aset kecil yang masih mereka miliki. Mengapa? Karena mereka mempertaruhkan segalanya pada rumah mewah selama booming perumahan. Dan sekarang tren yang menakutkan sedang menyebar. Penyitaan meroket di seluruh Hangzhou. Bukan hanya unit-unit kecil, rumah-rumah bernilai ratusan ribu, bahkan jutaan. Orang-orang kehilangan pekerjaan, bisnis mereka gagal, dan mereka tidak dapat membayar pinjaman. Bahkan jika mereka menjual segalanya, itu masih tidak cukup untuk melunasi bank. Dan yang terburuk, ini bukan hanya cerita Hangzhou lagi. Apa yang terjadi di sini sekarang menjadi norma baru di seluruh provinsi Zhejiang. Dan bahkan di kota-kota besar di seluruh China, Zhejiang berada di ambang kehancuran. Di bawah kebijakan PKC yang tidak terduga dan perang dagang AS, tempat ini menjadi titik nol keruntuhan ekonomi. Pada tahun 2024, 71,4% PDB Zhejiang bergantung pada perdagangan dengan AS. Untuk setiap 1.000 yuan yang diperoleh, 710 yuan terkait dengan Amerika. Sekarang gelombang dingin telah melanda, pabrik-pabrik berdarah-darah dan bisnis-bisnis sekarat. Di Ningbo,
80% MIM bisa kolaps tahun ini. Perusahaan dengan pendapatan puluhan juta bahkan tidak menghasilkan sepeser pun. Lebih dari 50% berada dalam zona merah dan sisanya, yang disebut laba jutaan, mungkin kurang dari 100.000 yuan dalam kenyataannya. Sekarang 85% pabrik merugi, 10% sulit bertahan dan hanya 5% yang benar-benar menguntungkan. Kondisi kerja telah mencapai titik terendah. Satu pekerja melakukan pekerjaan dua orang. Wanita bekerja seperti pria bekerja seperti binatang, dan bos bekerja seperti mesin. Upah bagai lelucon. Pekerjaan langka. Orang datang ke Zhejiang hanya untuk menyadari lebih banyak serigala daripada daging. 1 dekade lalu, pekerjaan ada di mana-mana. Sekarang semakin banyak Anda memilih, semakin buruk pekerjaannya. Tahun ini, 100 orang berebut satu pekerjaan. Ambisi tidak berarti apa-apa ketika pasar mati. Seperti yang dikatakan seorang pialang pinjaman di Ningpo, pemilik toko adalah yang paling menyayat hati untuk ditonton. Bekerja 365 hari setahun hanya untuk bertahan hidup. Mereka tidak berani istirahat. Setiap hari libur berarti lebih banyak kerugian. Sewa, air, staf, utang.